Oke, selamat sore mahasiswa. Dan ternyata ada yang gabung juga, saya kira tidak ada. Ada Feby, Nisa, Sore, Novita. Pak. Ya, kita bahas mengenai UAS tadi. Kalau nggak mau gabung juga nggak apa-apa sih. Ini saya cuma tanggung jawab saya saja terhadap soal yang tadi sudah dikerjakan. Begitu, jadi supaya kalau ingin belajar nanti juga bisa lewat YouTube. Sebelumnya mari kita buka dengan doa. Tuhan Yang Maha Kasih, kami bersama mahasiswa pada sore hari ini membahas soal-soal uji kompetensi biologi sel tadi pagi. Kiranya Engkau berkati setiap kami sehingga
apa yang kami lakukan pada sore hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, langsung saja saya share screen aja. Saya share screen di kompetensi. Terlihat ya, sudah terlihat di layar. Nah, nomor 1. Perhatikan gambar struktur sel berikut. Kalau gambarnya nggak jelas, saya nanti perbesar, tinggal bilang aja di komentar ya. Atau kalau misalnya mau tanya, langsung tanya atau chat di kolom komentar. Kalau saya nggak bisa, sebentar saya tampilkan kolom chatnya dulu. Nanti tinggal chat aja, jadi bisa. Nah, ini gambar sel hewan. Nah, jadi yang ditanya organel sel X, organel sel yang ditunjuk huruf X dan Y apa, ya kan? Kalau X sudah jelas ya, ini kan mitokondria ya. X ini mitokondria. Iya, dan sentrosum atau sentriol. Nah, ini sel hewan karena nggak ada dinding sel. Kalau mitokondria hubungannya dengan ATP, ya kan, pembuat energi atau respirasi sel. Kalau sentrosum untuk pembelahan sel. Jadi jawabannya adalah ATP itu sama dengan respirasi sel. Nah, jadi jawabannya X itu respirasi sel, berarti kalau enggak A ya D, dan pembelahan sel ya, jadi adalah D. Nah, sebenarnya respirasi sel itu yang ya metabolisme itu. Jadi kalau kamu baca lagi atau nanti di biokimia, jadi metabolisme itu kan ada 2 jenis, ya kan? Ada katabolisme dan ada anabolisme. Nah, yang ada di mitokondria itu termasuk dalam katabolisme ini. Katabolisme respirasi aerob. Meskipun saat glikolisis itu tidak terjadi atau tidak membutuhkan oksigen ya. Nomor 2, jadi kalau mau ada yang tanya langsung di chat aja, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi organel retikulum endoplasma ditunjukkan pada bagian. Kita ingat bahwa retikulum endoplasma pasti dekat dengan nukleus. Ini kan nukleus nih. Jadi kalau jawab P mesti salah dong, ya kan? Kalau P mesti salah. Jadi yang dekat ya R. Nah, R tempatnya untuk apa? Ya udah jelas jawabannya udah 1 pasti R. Kalau ini badan Golgi memang hampir mirip bentuknya, tapi dia agak jauh kan. Jadi karena ini RT ya dan membrannya nukleus ini tergabung dalam sistem endomembran. Nah, gitu. Jadi kalau S ini mitokondria, yang T ini badan Golgi, yang P ini nukleus, yang S ini agak nggak jelas ini ya, kayaknya bukan mitokondria ya. Ini nggak jelas ini apa sih gambarnya? Yang R, RE, yang Q nggak jelas. Jadi kalau jawab Q ya enggak. Mungkin mau ribosom, tapi kok ribosom gede banget, nggak mungkin ya. Nah, perhatikan percobaan berikut ini. Kalau ada membran semi permeabel, pasti jawabannya osmosis. Ini kalau enggak, pasti A udah jawabannya lah. Ini air, water, bergerak ke sini ya. Jadi kalau osmosis itu mesti airnya atau pelarut yang bergerak. Ingat-ingat tuh, udah sampai zaman besok tua, pelarut yang bergerak. Pelarut itu apa? Salah satunya air. Untuk mencapai kondisi yang seimbang. Untuk mencapai kondisi yang seimbang atau disebut isotonis. Gitu. Jadi kan ini kondisinya seperti ini kan, salt molecules atau molekul garam, airnya menuju ke sini nih supaya kondisinya seimbang, air yang ada di sini sama dengan yang ada di sini. Alkohol iya pelarut, biasanya melarutkan lemak ya, kalau alkohol kan ada ether dan sebagainya. Tapi kalau dalam proses alkohol itu kan cepat menguap ya, tapi kalau ini kita bicaranya tentang pelarut air. Nah, kalau ada soal misalnya pelarutnya bergerak dari
encer ke pekat ya. Ya pasti dari encer ke pekat osmosis itu. Encer itu pelarutnya banyak, airnya banyak dibanding zat terlarut atau pelarut lebih banyak daripada zat terlarut. Pastilah ini kan bergerak dari encer ke pekat. Itu kalau difusi yang bergerak molekulnya, misalnya kamu bernafas masuk udara oksigen kan dari luar ke dalam, terus dari alveolus menuju pembuluh darah itu dengan difusi bukan osmosis ya, karena bukan pelarut. Nomor 4, berdasarkan hasil tersebut penjelasan yang benar tadinya begini terus tiba-tiba begini, berarti air yang ada di B ini pasti ke sini loh. Lah ini ada tanda panahnya ding ya. Berarti B ini lebih encer. Lebih encer. Encer sama dengan pelarutnya banyak. Airnya banyak. Kalau airnya banyak berarti hipotonis. Gitu ya. Jadi jawabannya yang B adalah pasti hipotonis. Nah, yang A hipertonis ya. Selaputnya namanya semi permeable. Jadi jawabannya B ya. Atau selektif permeable membrannya. Mungkin kalau ada yang saya salah nanti ngomong ya. Nanti kita bisa diskusikan. Misalnya, oh di buku ini kok anu ya gitu. Ini nggak masuk nilai sih tadi, itu cuma sebagai anu aja. Tapi sebagai penambahan nilai. Kalau nggak ikut ya berarti nggak ikut UAS kan gitu. Bagian yang menunjukkan glikoprotein, glikolipid dan proses. Kalau glikoprotein berarti glukosanya nempel di protein ya kan. Kalau nggak 1 ya 3 ya kan. Kalau nggak 1 ya 3. Kalau glikolipid berarti nempel di lipid, berarti 2. Kalau fosfolipid 4, berarti 1, 2, 4 atau 3, 2, 4. Jadi jawabannya adalah A. Kalau 5 ini protein, protein integral. Nomor 6. Kok banyak banget sih osmosis difusi Pak Fajar? Nah ini karena kamu nanti kalau misalnya jadi guru di kelas 11, jangan sampai siswanya kebingungan istilah osmosis dan difusi ya. Jadi bagaimana kamu menyampaikan osmosis dan difusi itu yang bergerak adalah pelarut atau airnya. Proses yang terjadi ya pasti ini karena seperti ini larutan ya, transportnya pasti osmosis ya. Kalau nggak AB, sebenarnya gambarnya ini soalnya juga kurang bagus sih kalau saya buat. Saya ini dari apa nih harusnya ada keterangan ini sel apa atau misalnya buah apa gitu kan. Kalau orang mikir ini balon ya, ini bukan balon tapi ini adalah sel, diceritakan sebagai sebuah sel. Nah dari ini jadi menggembung berarti air masuk kan. Nah, kalau osmosis berarti dari encer ke pekat, berarti A ini karena encer namanya hipotonis, jadi jawabannya adalah B. A. Ya. Nah, manakah struktur sel berikut yang bukan merupakan bagian dari sistem endomembran? Endomembran yo jelas lah ini kloroplas lah. Kloroplas kan fungsinya untuk fotosintesis. Ya. Nomor 8, struktur sel manakah yang dijumpai pada sel hewan dan sel yang dapat? Kalau kloroplas kan hanya di tumbuhan saja, ya kan? Kalau sentrosom hanya di sel hewan saja. Mitokondria ada di tumbuhan dan hewan. Kalau dinding sel hanya ada di tumbuhan, jadi jawabannya C. Ada yang tanya, kok sentrosom anu sih di buku-buku ada juga ditemukan di sel tumbuhan. Biasanya tumbuhan tingkat rendah lah. Tumbuhan tingkat rendah itu kalau diklasifikasikan biasanya sekarang sudah masuk ke dalam
protista. Kayak mikroalga itu biasanya ada. Tapi kalau sel hewan yang kingdom animalia nggak ada. Sampai saat ini setahu saya dari referensi yang saya baca. Struktur sel manakah yang ditemukan di sel prokariotik? Yang ditemukan di mitokondria nggak ada, ya. Biasanya diganti dengan mesosum. Atau kalau yang prokariotik berkloroplas atau memiliki ini ada yang membrana fotosintetik. Ribosom ada, ya kan? Membran nukleus nggak ada. Kloroplas juga nggak ada. Kloroplas itu adanya di tumbuhan. Makanya digantikan dengan membrana fotosintetik kalau pada cyanobacteria. Kalau nulis Latin, nah, cyanobacterianya di garis bawah, SP-nya nggak usah di garis bawah, nggak usah di garis miring, belakangnya dikasih titik. Diketahui bagian dari sel yang berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel, batas ya ini mas jelas membran sel ya. Kalau sitoplasma itu cairan dalam sel, ada organel cairan, ada organel. Ribosom ini untuk sintesis protein. Kalau badan Golgi ini untuk mematangkan ya, zat-zat dari RE biasanya atau dari organel lain. Badan Golgi disebut juga aparatus Golgi. Organel apa yang biasanya ditempeli ribosom? Jawabannya mesti retikulum endoplasma. Wong ini nukleus, nggak mungkin jawabannya badan Golgi. Pokoknya nukleus itu biasa nempel, RE itu biasa nempel. Ini pori-pori nukleus. Nah, baru di sini nanti ada badan Golgi misalnya. Baru sini keluarnya membran sel. Perhatikan gambar di bawah ini, organel huruf X dan fungsi dari organelnya ya. Saya kalau nggak nampilin chat kok nggak bisa ini nanti. Tapi saya kecilkan. Dan fungsi dari huruf X dan fungsinya. Dan fungsi dari organel huruf Y. Oh, ini kan udah mitokondria atau ya X toh. Dan Y itu apa? Nukleus. Jadi pengatur kegiatan sel. Jadi B. Ini RE. Jadi kenapa samping. Jadi gambarnya saya ganti-ganti supaya kalau ada gambar-gambar lain itu paham. Ini yang paling luar membran sel. Perhatikan gambar preparat di bawah ini. Dengan preparat bagian yang ditunjuk adalah organel, jelaslah nukleus ya. Nukleus ini. Ya kan? Makanya kemarin ada briefing. Nah, paling luar ini apa? Dinding sel. Terus ada membran sel. Kok nggak kelihatan, Pak? Karena nempel membran selnya dan dinding selnya itu. Jadi misalnya ini kalau pada sel tumbuhan ya, ini nah membran selnya nempel di sini nih. Kelihatan kalau pas kalian praktikum plasmolisis itu. Nah, plasmolisis kan kadang terus ini ungunya sampai sini. Nah, inilah membran selnya yang terlepas dari dinding sel. Ini dinding selnya. Itu untuk membuktikan bahwa ada membran sel. Kalau kalian praktikum lihat video. Struktur sel yang dijumpai pada sel bakteri, sel tumbuhan, dan sel saraf. Sel saraf itu sel hewan tuh. Yang dapat, kalau dinding sel kan hanya pada bakteri sama tumbuhan. Nukleus ada semua. RE ada di bakteri ada enggak? Bakteri enggak punya. Ya. Sitoplasma dan membran sel ada ya. Membran sel itu pasti setiap organisme punya membran sel.
Virus nggak punya membran sel, ya. Yang punya membran sel ya sel-sel itu. Kalau flagela sel hewan ada nggak? Nah, sel hewan punya, misalnya pada sperma, misalnya itu punya flagel kan, atau semacam ekor lah, semacam ekor. Jadi yang paling tepat ada jawabannya C. Nanti kalau ada yang komen langsung komen ya di chat. Nah ini jelas ini mitokondria, jadi jawabannya adalah membentuk energi dan perombakan makanan. Perombakan makanan itu sebenarnya maksudnya kan kita makan, misalnya karbohidrat. Karbohidrat itu kan dipecah-pecah nih, mulai dari mulut sampailah ke duodenum. Duodenum itu usus 12 jari. Siapa yang melakukan ini? Enzim. Enzim. Saya kira nomor RE Pak nomor 14. Kalau di bakteri nggak ada RE, tapi kita jumpai sitoplasma dan membran sel pasti. Bakteri itu kan adanya ribosom, materi genetik, mesosom itu pengganti mitokondria atau membrana fotosintetik. Nah, terus dari enzim ini nanti masuk ke dalam sel. Nah, di sel ini dibawa ke mitokondria ini untuk dibentuk energi. Perhatikan pernyataan gambar di bawah ini. Boleh silakan. Apa mau tanya langsung silakan. Dinyalakan aja itunya, suaranya. Silakan. Sore, Pak. Nah, sore-sore Liana. Saya mau tanya, Pak, tadi saya waktu ngerjain masih bingung sih, Pak, yang sel saraf tadi. Sel saraf itu sama dengan sel hewan. Kan kita punya punya sel saraf, setiap manusia itu ya sel hewan. Sel hewan, apalagi sel ovum itu juga sel hewan. Sel epitel itu juga sel hewan. Sel sperma itu juga sel hewan. Tapi bentuknya memang beda. Bentuknya beda-beda. Kalau pada sel biasa yang tadi kita gambarkan, itu kan biasanya paling luar membran sel, terus ada nukleus, terus ada retikulum endoplasma, begini-begini kan. Ada yang ditempel ribosom, ada juga badan Golgi. Nah, ini pasti gambarnya jelek. Ya kan ini nukleolus, anak inti. Nah, ini kan gambarnya kalau sel utama, sel apa yang paling utama yang dimiliki membran sel ini sitoplasma dan organel-organel lainnya seperti nukleus. Tapi kalau dosen lain ada nukleus itu bukan organel, saya nggak tahu. Terserah. Ada RE, ada badan Golgi. Kalau sel saraf itu bentuknya gimana sih? Bentuknya unik. Sel saraf itu bentuknya semacam seperti ini. Mungkin kalau kamu dulu waktu SMA atau SMP masih ingat yang bentuknya seperti ini. Nah, dia juga tetap punya nukleus. Nah, bedanya ada orang mandi ya, maaf ya. Jadi ini ada yang namanya dendrit. Nah, ini sitoplasma ini ya, tapi satu iniannya ini sering disebut dengan soma atau badan sel. Tapi ini sitoplasma, ini cairan di sini itu sitoplasma. Ada organel-organel, ada mitokondria dan sebagainya. Ini nukleus. Nah, rangsangan itu masuk lewat dendrit ini, terus diperpanjang julurannya namanya akson. Nah, terus ada yang diselubungi selubung mielin. Nah, gitu. Memang bentuknya beda dengan sel hewan yang lainnya. Nah, ini ada bagian sini. Tapi ini mungkin ke sel saraf lain atau misalnya nempel di otot. Nah, gitu. Jadi sel saraf itu sel hewan. Bagaimana, Liana? Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, itu. Jadi nanti kalau sel yang lain bentuknya beda lagi. Misalnya sel sperma ada kepalanya sama itu ekornya dan sebagainya.
Lanjut. Pernyataan yang benar dari gambar di bawah ini. Nah, ini udah tahu lain pasti sel hewan ya. Nah, ini apa? Ini kita lihat ini dalamnya ini kan materi genetik tidak diselubungi oleh membran nukleus. Berarti ini prokariotik, ini eukariot. Ini adalah sel bakteri. Dilihat juga ini 0,1 mikrometer, ini 10 mikrometer. Berarti lebih kecil daripada sel hewan. Berarti sel bakteri. Bagian yang ditunjuk X dan Y. Lensa okuler dekat mata, kalau objektif dekat benda. Jadi jawabannya adalah B. Kasihan ya, belum pernah praktikum ya kalian ya. Nanti mau pandemi lagi, saya kira masuk semester depan. Manakah yang bukan merupakan fungsi dari organel? Kalau menghasilkan energi tadi adalah mitokondria. Kalau sintesis protein, ribosum. Melapisi bagian luar sel berarti membran sel. Mengatur kegiatan sel adalah nukleus. Jadi yang bukan organel adalah yang membran sel, karena membran sel itu kan selaput. Ya kan? Nukleus itu termasuk dalam organel. Tapi ada juga yang menyebut nukleus itu bukan organel, tapi kalau referensi saya nukleus adalah organel. Cara membawa mikroskop yang benar adalah, nah ini mah udah bisa lah ya, jawabannya D. 2 tangan, 1 tangan memegang bagian dasar, 1 memegang leher atau lengan mikroskop. Perhatikan pernyataan berikut. Apa urutannya? Kalau yang sering mendengarkan pasti paham. Pertama ya membuat sayatan, ya kan? Kalau saya bilang sayatan dulu. Terus setelah sayatannya ini ditaruh di kaca preparat atau obyek glass. Setelah ditaruh di obyek glass dikasih cairan. Ya, atau sebenarnya cairan dulu, obyek glass juga boleh sih. Ya, jadi bisa ditetesi dulu tergantung ya. Nah, jawaban itu nggak harus saklek ya kan. Atau sampai mana? Misalnya ditutupi obyek cover glass. Setelah ditutupi cover glass, oh ini berarti harusnya terus ada 3 dulu ya. Ada 3 itu di sini 3. Jadi 4 meletakkan kaca preparat. Oh, sorry salah. Pertama berarti 4 dulu ya, meletakkan kaca preparat di meja kerja, Terus setelah itu membuat sayatan. Setelah membuat sayatan, bisa meneteskan cairan dulu atau bisa meletakkan di preparat, di tengah meja preparat. Terus ini misalnya 3, ini 1. Bisa begini ya. Bisa 4, 5, 1, 3. Ada 2 apa sih? Oh, menutup dulu ya, terus menutup terakhir. Terakhir menutup. Jadi yang paling akhir adalah menutup. Nah, di 4, 5, 1, 3 atau 4, 5, 3, 1, 2 boleh. Jadi jawabannya adalah B. Gitu. Pernyataan yang benar mengenai fotosintesis dilakukan oleh garis salah ya ini ya. Dibutuhkan air dan gas karbon dioksida ya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi kalau fotosintesis itu kan kalau dulu waktu sekolah itu kan apa sih yang dibutuhkan fotosintesis? Air, terus CO2 menjadi amilum, C6,
H12O6 ya matahari dan oksigen. Ada butuh matahari dan klorofil. Nah, kalau digambarkan sedikit kloroplasnya itu kan ada membran luar dan membran dalamnya itu melekuk-lekuk membentuk tilakoid atau granum itu. Nah reaksi terang itu butuh cahaya, ya, butuh cahaya, dan butuh klorofil. Klorofil itu ada di mana? Di tilakoid ini nih, pigmen. Nah cahaya itu kena klorofil itu nanti dia membuat elektronnya tereksitasi bergerak gitu loh, atau berpindah kulit. Nah, apa yang terjadi saat ini, H2O ini, air, ini difotolisis di saat reaksi terang. Prosesnya namanya tadi fotolisis, bukan fotosintesis ya, fotolisis. Menjadi apa? Menjadi oksigen plus H, ini H plus lah. Ini gambaran kasarnya ya, seperti nanti kalau dipelajari anatomi fisiologi tumbuhan beda, lebih rinci lagi. Selain itu dihasilkan ATP, makanya dan NADPH. Nah, H yang dari sini itu ke sini. Nah, maka udah jelas ya bahwa saat reaksi terang itu dihasilkan oksigen. Nah, ini oksigen udah terbentuk nih ya. Nah, kapan CO2 dan amilum ini terbentuk? Itu saat reaksi gelap. Reaksi gelap itu terjadinya di stroma. Jadi ini cairan-cairan. Nah, CO2 ini nanti akan masuk ke siklus yang namanya siklus Calvin-Benson atau siklus gelap. Bukan siklus Krebs. Kalau siklus Krebs itu ada di mitokondria. Nah, ini nanti akan dihasilkan CNA atau amilum lah. Amilum itu ya yang kamu makan, makanya daun-daun itu juga mengandung karbohidrat gitu, karbohidrat. Nah, ini dari sini dihasilkan karena ATP-nya udah digunakan jadi ADP dan sini NADP plus. Nanti masuk lagi di sini. Ya inilah dari siklus. Nah, ini sering disebut siklus terang, yang ini siklus gelap gitu. Jadi atau reaksi terang, reaksi gelap. Itu ya. Lanjut. Nanti dipelajari di anatomi fisiologi tumbuhan kok. Nah, seperti kita ketahui bahwa oksigen dibutuhkan oleh organisme. Oksigen ada hubungannya dengan proses respirasi sel. Pernyataan yang tidak benar dari proses respirasi sel. Yo, kalau di RE ya bukan ya. Terjadi penembakan molekul menjadi energi, terjadi di mitokondria, oksigen, butuh oksigen, ya kan. Kalau respirasi sel itu kan ini sekalian ini ya, kan dari glukosa terus menjadi asam pirufat, menjadi asetil-CoA, terus masuk siklus Krebs kan, ke siklus Krebs. Nah, ini terjadinya di mana? Kalau sampai sini, ini sampai sini terjadinya di prosesnya glikolisis. Terjadinya di sitoplasma, jadi belum masuk ke mitokondria. Kalau ini namanya prosesnya dekarboksilasi oksidatif di mitokondria. Ini juga di mitokondria. Siklus Krebs. Itu. Ini tidak butuh oksigen, ya, yang ini glikolisis ini. Tapi kenapa disebut aerob, ya ini dari sini sampai sini butuh oksigen. Makanya disebut respirasi sel itu butuh oksigen. Lanjut. 23. Perhatikan organel tabel berikut. Pernyataan yang benar dari tabel di atas. Pernyataan yang benar dari tabel di atas. Novika jawab yang 45312, saya nggak baca. Pernyataannya, nukleus itu ada ya, A bisa ya, 1 dengan A, 2
Sentrosom itu fungsinya untuk pembelahan sel. 3. Kloroplas fungsinya untuk bisa menangkap cahaya matahari, bisa memproduksi gula atau amilum juga bisa. Menginstruksikan ribosom untuk membentuk protein, ini juga bisa dilakukan oleh ya, satu ya. Jadi jawabannya 1A bisa, 2D jelas salah ya. 2D jelas salah. Terus 1D salah. 3B betul. 2A betul. 1E betul. 1E, 2C. 2 kok A, 2A kok salah ya, salah ya. Jadi jawabannya D ya. Jawabannya 23D. Bagaimana, ada yang beda? Kalau C, nomor 2, sentrosom nggak mungkin menangkap cahaya matahari ya. Apa sih tadi? Pilihannya apa yang tadi? 2. Ini kayaknya bukan. Pokoknya sentrosom itu pembelahan sel ya. Sentrosom pembelahan sel. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Saat glikolisis pasti terjadinya di situ. Kalau ini masih salah, ya kan? Sudah di sitoplasma, ya kan? Jadi Door Crab di sitoplasma juga salah. Jadi 5 dan 2 ini pasti salah. Jadi kalau enggak 1, ya 3 dan 4. Nah, sekarang hasilnya. Saat glikolisis itu yang dihasilkan apa? Nah, kita lihat tadi gambar. Saat glikolisis itu yang dihasilkan adalah, saya kan singkatnya biasanya aspinat, asam pirufat, NADH, dan ATP. Ada NADH-nya, ada ATP. Asam pirufat. Ini asam pirufat ini. Kalau dekarboksilasi oksidatif, disingkatnya ada nyingkat nakotil, ada nyingkat tilkonaku juga bisa. Nakotil. NADH, asetil-CoA, dan CO2, CO-nya ini CO2 dan tilnya ini asetil-CoA. Itu ya, jadi ini asetil-CoA. Nah, tadi yang ditanya apa sih? Jadi saat ini oksidasi, maksudnya dekarboksilasi oksidatif ini yang bikin soal juga nggak benar nih Pak Fajar nih ya. Nggak mungkin dihasilkan ATP ya. Jadi 1 mesti salah ya kan. Glikolisis tadi benar ya, aspinat, asam pirufat, NADH, dan ATP. Nah, saat oksidasi, dekarboksilasi oksidatif dihasilkan ATP enggak? Kan nakotil, NADH, CO2, dan asetil-CoA tidak dihasilkan ATP. Jadi jawabannya adalah 3C. Iya, 24C betul. Nah, kalau bisa mengerjakan ini, berarti emang agak rumit itu. Ini kalau kamu belajar guru, ini soalnya tipe C4, tapi bukan host, masih analisis saja. Tahap Door Crab dan glikolisis berturut-turut. Nah, pasti ini Krebs ya, nomor 2 itu pasti Krebs lah. Dari asam pirufat harusnya ini asam pirufat terus ke asetil-CoA baru ke Krebs ya. Nah, ini asam pirufat ke sini, ini apa ini ya. Glikolisis pasti yang ini ya, ke asam pirufat. Jadi pasti 1 ini glikolisis ya, jawabannya mesti inilah ya. Kalau X-nya ini kan glukosa. Glukosa diubah menjadi asam pirufat. Prosesnya namanya glikolisis. Nggak butuh oksigen. Ingat-ingat ya. Nah, ini siklus Krebs. Ini emang harus hafalan nih, tapi nanti kalau anak kuliah ya nggak perlu hafalan lah ya.
tapi bisa dihafalkan ya. Kalau nggak salah ini sitrat, isositrat. Ini di sini dihasilkan NADH. Ini juga NADH. Ini ATP di sini. Ini ada FADH. Ini. Nah, ini NADH. Nah, jadi dikalikan 2 kan, 2 kali siklus. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Mungkin saya ada yang salah. Kalau misalnya, wah di buku ini Pak, mungkin saya hafalannya kurang bagus. Karena saya bukan orang pinter. Pernyataan yang benar mengenai respirasi aerob, proses glikolisis membutuhkan oksigen jelas salah. Ya kan tadi kita katakan bahwa glikolisis tidak butuh oksigen, itu sudah harus nanti sampai punya gonta-ganti pacar sampai 10 harus masih ingat nih glikolisis adalah tidak butuh oksigen. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan glisrol, asam lemak masuk proses perubahan asam pirufat. Kemudian jumlah ATP ada, kalau kita lihat proses yang kayaknya ada soal nih di bawah nanti yang hubungan antara lemak dan karbohidrat dan protein. Jadi jawabannya di DO di karbohidrat kan nakotil ya, nggak ada ATP. DO ini di mitokondria. Nah ini nanti kita lihat jawabannya adalah C. Yang B ini benar nggak masuk proses ini loh yang soal nomor mana tadi ya? Tadi ada yang screenshot. Nah ini asam lemak glisrolnya masuk ke